Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang View Composition API. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang state reactivity menggunakan ref dan reactive. Juga kita membahas gimana caranya nulis singkat di Vue.js tanpa harus adanya export default, function setup, dan return. Kita bisa menggunakan script setup. Nah, 3 hal itu udah kita bahas di video sebelumnya. Untuk video sekarang kita bakal ngebahas tentang computed dan methods yang ada di Vue.js dan pastinya menggunakan composition API. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Di codingan sebelumnya kita punya codingan kayak gini ya. Aku hapus-hapusin dulu yang udah nggak perlu. Ini juga. Dan ini juga. Student yang reaktif aku hapus-hapusin dulu. Nah, oke, sisa ini aja. Mungkin udah ada ya. Di sini aku bakal bikin state baru namanya mentor. Karena ini bakal berupa objek, aku bakal bikin dia menggunakan reactive. Nah, di sini name-nya Cara Fajar. Terus ini list tutorialnya berupa array. Aku bakal bikin ini tutorial HTML, tutorial CSS, tutorial JavaScript. Duplikat aja lah ya biar cepet. Nah, ini dia PHP, Laravel, dan lain-lain lah gitu. Jangan lupa yang lagi kita bahas Vue. Nah, ini dia state baru yang namanya mentor dengan menggunakan reactive untuk reactivity state-nya. Nah, kan kalau kita memunculin biasa lah ya, kita bisa pakai reactive bla 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 bla. Tapi di sini aku bakal bikin styling dulu div. Ini aku nggak usah pakai di style scoped ya karena belum bahas. Aku bakal bikin di sini aja yaitu inline style. Style sama dengan style kok aku lupa sama dengan border titik solid 1px. Terus aku bakal bikin background colornya DDD. Terus aku bakal bikin paddingnya 20px. Nah, di dalam div ini aku bakal nampilin p paragraf ya. Biar ada enternya otomatis, aku bakal panggil ini pakai string ini aja, apa namanya? String literal ya. Kok aku jadi lupa sih istilah-istilahnya. Kayak gini lah intinya, template literal ya, apa string literal gitu. Aku bakal bikin nama mentor -2, aku panggil $ kayak begini, mentor .name. Terus aku bakal bikin p lagi. Apakah punya tutorial gitu ya? Apakah punya tutorial? Nah, di sini kan yes atau no kita bisa pakai menghitung ya, menghitung jumlah tutorial di sini. Jadi aku bakal bikin di sini mentor .tutorials count. Coba aja sementara, bukan count tapi length. Di dalam JavaScript pakai length ya. Nah, kayak gini. Ini sementara aja dulu kayak gini ya. Save, lihat. Nah, apakah punya tutorial 6? Seharusnya kan kalau ditanya apakah punya tutorial, yes or no kan. Jadi aku bakal bikin pengandaian if else tapi menggunakan ternary operator biar singkat. Jika length-nya itu lebih besar dari 0, aku bakal bikin ya. Jika tidak, tanda tanya lupa. Nah, ya, jika tidak, no. Tidak ya, kok bahasa Inggris sih. Save. Lihat, apakah punya tutorial? Ya, karena apa? Karena mentor tutorial length
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang mana lebih dari 0, maka dapat ya. Terus kayak begitu aja dulu. Nah, kalian lihat di sini kita panjang banget ngetiknya, harus pakai kayak begini. Nah, ini emang nggak salah caranya. Cuma nanti kalau misalnya file kalian udah banyak codingan, terus kalian mau ganti atau apa, repot nih nyari dulu ngetiknya di mana, ya kan? Nah, disinilah ada yang namanya computed bermanfaat, supaya nggak capek-capek nulis sebanyak ini. Emang sih tetap nulisnya sama di computed juga kayak begini, tapi pas ngeditnya gampang gitu. Nah, langsung aja aku liatin ke kalian caranya. Aku bakal bikin computed di sini ya, computed properties. Caranya kasih nama aja. Aku bakal bikin const is nggak usah has tutorials. Nah, jawabannya kan ini ya tadi ya atau tidak. Nah, untuk menggunakan computed properties kalian bisa nulisnya kayak begini, sama dengan computed. Nah, ini kalian terserah mau pakai function biasa atau arrow function. Kalau pakai function biasa, kalian bisa ngetik kayak begini. Return, copy kayak begini, paste. Nah, terus ini kalian hapus aja dulu, kita lihat hasilnya. Sebentar, inspect element. Ada yang error yaitu computed is not defined karena kita belum mengimport. Jadi kita harus import computed dulu ke dalam sini, import bla 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 bla. Nah, ingat kita harus import dari view ya. Save, ulangin, refresh. Nah, ini dia. Apakah punya tutorial? Nggak kita isi karena kosong. Nah, sekarang penggantinya yang tadi panjang-panjang ada di sini. Tunggu, ada di sini. Kita bisa ganti dengan nama computed property saja kayak begini. Has tutorial, save. Tuh, jawabannya ya atau tidak kalau nggak ada. Lihat ya, jadi lebih singkat. Emang sih penulisannya sama aja, panjangnya ada di sini. Cuman bedanya template ini kita, sintaks template kita jadi lebih bersih. Yang mana tadi ini sepanjang-panjang ini, sekarang jadi lebih bersih, singkat kayak begini aja. Kalian kalau mau nyari tinggal Ctrl C, Ctrl F dapat kayak begitu. Mau ngeditnya pun gampang karena udah lebih teratur apa namanya posisinya gitu, nggak di dalam template yang ada banyak apa tulisannya kayak gitu ya. Jadi itu aja penggunaan computed supaya lebih mudah. Oh iya, ini kan penggunaan function biasa. Kalian bisa menggunakan arrow function supaya lebih singkat gampangnya kayak begini. Sama computed. Nah, di dalamnya kalian panggil arrow function kayak gini. Karena kita satu baris, jadi kita nggak perlu kurung kurawal. Karena kita satu baris, kita nggak perlu pakai return. Jadi kalian bisa sebut aja langsung kayak tadi. Aduh, aku back dulu ya. Aku copy dulu biar nggak capek-capek. Nah, aku ulangin. Di sini kalian nggak perlu pakai kurung kurawal, nggak perlu pakai return karena satu baris ininya. Di dalam penulisan arrow functionnya satu baris, kalian nggak perlu return. Di sini. Nggak perlu return, nggak perlu kurung kurawal kalau kalian menggunakan arrow function. Cukup kayak begini aja. Nih, save, lihat sama. Oke, tapi kalau kalian lebih dari satu baris, harus pakai kurung kurawal kayak begini. Di bawahnya. Nah, ini juga kalian harus pakai return. Tuh. Oke, kalau nggak pakai return nggak bakal muncul. Nah, itu. Jadi, kenapa pakai arrow function? Lebih singkat penulisannya. Nggak perlu pakai return, nggak perlu pakai kurung kurawal kalau cuma satu baris. Lebih singkat gitu. Oke, terserah kalian mau pakai function biasa atau arrow function. Nah, kayak begitu teman-teman, mudahnya menggunakan computed. Kita nggak perlu capek-capek, masih capek lah ya, masih capek nulis kayak begini panjang. Maksud aku kita nggak perlu susah-susah gitu ngelihat tulisan code apa kebanyakan di sini di template. Cukup tulisan yang banyak itu di text script aja. Jadi template kita bersih, logika kita pun penulisan logik lebih teratur karena tempat letaknya ada di text script bukan text template gitu. Nah, jadi silakan kalian coba menuliskan computed properties ini sampai bisa kayak begini. Computed properties ini reaktif terhadap state, teman-teman. Jadi computed itu kan berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya menghitung. Jadi sama kayak di bahasa Inggris,
Computed di Vue.js ini juga menghitung terhadap state. Contoh, kalau misalnya state berubah, maka hasil di sini pun berubah. Nah, itu yang dibilang bahwa computed itu reaktif terhadap keadaan state. Jadi misalnya, aku kan bikin kayak begini, has tutorial, tadi hasilnya ya atau tidak dilihat dari banyaknya atau panjangnya data tutorial ini. Nah, kita bakal buktikan apakah computed benar-benar reaktif terhadap state mentor. Jadi, kalau kalian ikutin cara instalasi kayak yang aku tunjukin di awal playlist ini, kalian install ini ya, yang namanya apa sih ini? Aduh, apa ya? Sebentar. Installation. Mana sih bagian install nih? Vue DevTools extension for debugging. Nah, ini kalau kalian ikutin aku nginstalnya, kalian pasti pilih yes. Nah, kalau kalian ikutin aku dan pilih yes untuk DevTool, kalian bakal lihat di halaman ini kalian, di website kalian, aku bakal kecilin ya tampilannya. Di halaman website kalian bakal lihat tombol yang simbol Vue ini, toggle Vue DevTool. Kalau diklik, kalian bisa ngelihat data-data Vue kalian. Misalnya ini belajar Vue adalah komponennya, di sini ada data-datanya. Lihat ada has tutorial ya, computed, terus ada ini data state kita, mentor, reactive, terus ada isi tutorial ya, name tutorial, ada ini state message, ada state number, semuanya ada di sini, bisa kalian lihat. Nah, kita akan menggunakan Vue DevTool ini untuk membuktikan apakah computed itu reaktif terhadap keadaan state atau enggak. Oke, jadi tadi kan aku bilang has tutorial ini ya atau tidaknya tergantung dari panjang data tutorial. Karena data tutorial ini ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka lengthnya sama dengan 6. 6 lebih besar dari 0, maka hasilnya ya, terbukti dari ini. Aku bakal gedein lagi. Tuh, terbukti dengan adanya ini. Sekarang, kalau kita hapus, kalau reaktif, pasti dong kalau kehapus ini, hasilnya jadi tidak. Karena tutorials itu panjangnya sekarang 0. Nggak lebih panjang atau nggak lebih besar dari 0. Seharusnya berubah jadi tidak ini. Nah, inilah bakal kita buktikan. Benar nggak? Makanya kita membutuhkan Vue DevTool. Kita bisa menghapus data dari sini. Oke, refresh. Kalian lihat ke komponen belajar Vue. Di sini kita punya data mentor atau state mentor, terus tutorials. Ada 6 data. Nah, kita bisa ngapus nih. Di sini ada gambar trash bin. Nah, kita bakal coba ya. Hapus ini, jadi ada 5 aja, ini masih ya. Hapus, masih ya. Hapus lagi, masih ya. Hapus lagi, masih ya. Hapus lagi, masih ya. Nah, yang terakhir, hapus, berubah jadi tidak. Nah, kalian lihat teman-teman, karena array-nya 0, sesuai dengan kondisi yang kita bikin. Lengthnya tidak lebih besar dari 0 ya. Tidak. Hasilnya juga tidak. Nah, itu membuktikan computed properties adalah hal yang reaktif terhadap state yang di-compute dia. Nah, itu dia cara kerjanya, teman-teman. Jadi, kalian harus ingat bahwa computed properties cara kerjanya kayak gitu. Bakal otomatis keubah kalau state berubah. Di sini kan state tutorials aku berubah ya. State-nya dari panjang array atau datanya ada 6 data, berubah jadi 0 karena kita hapus manual, berubah juga dia isinya. Oke, sekali lagi intinya computed properties itu reaktif terhadap keadaan state. Lanjut, kita bakal bahas tentang methods. Jadi methods itu di Vue hanya sekedar function ya teman-teman, yang mana function itu butuh suatu trigger untuk dijalankan. Contohnya, klik button, input sesuatu, submit form, dan lain-lain. Nah, saat ini aku bakal coba menggunakan klik button aja sebagai triggernya untuk memperlihatkan ke kalian gimana cara kerja methods di Vue.js. Oke,
Di sini kita bakal balik lagi ke yang number ini ya, 0. Aku ganti dulu number ini jadi H3. Nah, di sini aku bakal pakai string literal kayak begini. Current number is number. Save. Nah, lihat current number is 0. Oke, di sini aku bakal bikin methods untuk menambah angka ini kalau diklik buttonnya. Jadi aku bakal bikin sebuah button di sini, yaitu kayak begini aja lah ya. Button add save. Jangan kayak begini. Berarti H3 ini banyak banget. Aku bakal bikin di sini button add number kayak begitu. Lihat di sini. Terus aku bakal bikin style di sini. Style inline aja ya. Margin bottom 0 px. Oke, nice. Di sini aku bakal bikin br aja. Oke, nggak mau dia karena div, berarti aku perlu tambahin di sini button style margin bottom 20 px. Nah, oke. Jadi aku pengen triggernya adalah klik button ini, numbernya berubah. Nah, di sini kita bisa menggunakan methods yang mana isinya cuman function biasa. Kalian tahu lah ya penulisan function di JavaScript kan kayak begini. Function, misalnya kalian kasih nama add number kayak begini. Ya udah, kalian mau ngapain? Nambahin number. Jadi kalian bisa ketik number. Ingat, karena ini bentuknya bentuknya number menggunakan ref, kalian harus panggil value-nya baru tambah-tambah. Nah, kayak begitu. Nah, ini dia functionnya. Atau kalau kalian mau pakai apa namanya arrow function, bisa juga bikinnya kayak begini jadinya. Const add number sama dengan arrow function gini. Kita bakal panggil number value tambah-tambah. Nah, lebih ringkas, cuman satu baris aja. Oke, nggak masalah kalian mau pakai function biasa atau arrow function. Oke, kita udah bikin functionnya, sekarang tinggal bikin eventnya. Kan kita mau tadi ketika button diklik, ada event klik button, maka manggil function, manggil method. Nah, di sini di JavaScript, bukan di JavaScript, di Vue.js, di template ini, tag template, kalau kalian mau bikin ini apa event, kalian bisa ketik v-on .2. Kalau kalian mau klik, ya udah klik sama dengan, nah kalian panggil apa yang mau kalian panggil methodsnya, yaitu add number. Petik add number kayak gini. Udah selesai, save. Nah, lihat bertambah. Ini cuman sebut nama functionnya bisa, atau kalian panggil juga parenthesesnya juga bisa, tuh sama aja. Oke, itu dia teman-teman. Kalian bisa menggunakan methods kayak begitu. Kalian panggil dulu menggunakan v-on click. Ini kalau ini ya, kalau eventnya adalah klik, kalian pakai v-on click, terus nama ininya, nama metodenya, baru deh ngejalanin apa yang harus dijalanin. Nah, kayak gitu aja. Terus kalian bisa mempersingkat v-on click ini, berubah menjadi .2 klik. Nah, ini sama aja dengan v-on click. Tetap cara kerjanya sama. Sebentar ya, save. Sebentar. Oh, salah, bukan .2 klik teman-teman, add. Aku salah, sorry, my bad. Jadi ulangin lagi, aku ulangin v-on .2 klik bisa diganti dengan add klik. Ini namanya shorthand atau kependekan, jadi lebih ringkas. Save, sama aja, tuh bertambah juga. Nah, jadi kalau kalian mau yang ringkas-ringkas, kalian bisa ketik add klik daripada v-on klik. Nah, ini namanya directives ya. v-on, nanti ada bind, html, v-for, dan lain-lain, itu namanya directives. Itu mungkin nanti bakal kita bahas. Untuk yang sekarang, yang perlu kalian ketahui,
kita bisa menggunakan event dengan menggunakan onClick atau lebih singkatnya addClick terus panggil nama methods-nya. Nah, itu dia cara menggunakan methods di Vue.js. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar tentang methods dan computed, bahwa keduanya bisa untuk memproses sesuatu tapi sifatnya berbeda. Kalau methods perlu adanya trigger sesuatu, contohnya klik button atau apapun itu, sedangkan kalau computed nggak perlu adanya trigger. Dia reaktif terhadap state yang dia hitung atau yang dia proses di dalam computed properties itu. Nah, jadi kalian harus hati-hati, jangan asal-asalan menggunakan methods atau computed. Lihat dulu kebutuhan kalian, apakah kalian butuhnya methods atau computed. Nah, kayak gitu ya. Itu dia yang udah kita bahas. Jadi kayak gitu aja ya pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.